Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini 14 Agustus. Kita akan memuji dan menikmati Tuhan. Akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan dengannya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal 31 ayat 8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang beranak. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tentu di tengah-tengah keluarga, kita mengharapkan agar anak-anak kita atau generasi kita menjadi orang yang peduli. Jika kita ingin melihat dunia ini saling memperhatikan dan saling peduli, maka keluarga adalah salah satu institusi paling dasar yang pertama harus mengajarkan rasa kepedulian kepada anggota keluarganya. Namun kalau ada sebuah keluarga yang tidak mengajarkan rasa peduli kepada sesama anggota keluarga atau bahkan kepada orang-orang yang berada di luar keluarga itu, maka dipastikan orang-orang yang keluar dari tengah-tengah keluarga itu akan menjadi orang-orang yang egois, yang tidak peduli kepada orang lain dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Syukur kalau orang tersebut tidak berada di posisi yang strategis. Tapi bagaimana kalau misalnya seseorang terpilih menjadi seorang pemimpin di posisi strategis baik di berbagai instansi. Kemudian dengan sikapnya yang tidak pernah diajari untuk peduli kepada orang lain, dipastikan bahwa dia juga akan memperlakukan atau melakukan hal yang sebagaimana sudah biasa dia lakukan, tidak peduli di tengah-tengah keluarga, maka dia juga tidak akan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau bahkan orang-orang yang sedang dia pimpin. Dalam nas kita hari ini, seorang ibu, yaitu ibu dari Lemuel, raja dari orang Masa, mengajari anaknya yaitu Lemuel di masa mudanya, supaya Lemuel menjadi seseorang yang peduli kepada orang-orang yang berada di bawah. Dalam ayat 8 dikatakan, bukalah mulutnya untuk orang yang bisu, untuk semua orang yang merana. Ibu Lemuel sudah mendidik si Lemuel dari masa mudanya, sehingga seiring waktu, si Lemuel berkembang menjadi seseorang pemimpin nantinya yang peduli kepada bagaimana kondisi orang-orang yang berada di bawah. Hal yang pertama diajarkan oleh Ibu Lemuel di masa muda adalah bicaralah atas nama mereka yang tidak memiliki suara, yaitu orang-orang yang bisu atau orang-orang yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya karena ada hambatan-hambatan. Namun seorang yang sudah dibekali dari masa mudanya untuk memperhatikan nasib orang-orang yang lemah atau peduli kepada mereka, akan mengerti dan dia akan tahu apa yang dia lakukan kepada orang-orang tersebut dan kebijakan-kebijakan bagaimana yang dia akan lakukan. Kemudian, bela semua orang yang telah dia baikkan. Membela orang-orang yang merana, agar mereka ketika tidak ada kepastian hukum,
ketika tidak ada keadilan yang mereka dapatkan. Namun seorang raja yang ketika dari masa mudanya dia sudah diajari untuk membela yang lemah, membela yang tidak diperlakukan dengan adil. Pasti setelah dia menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi seseorang yang membela orang-orang yang lemah. Kemudian buka mulutmu dan putuskan dengan adil. Kata Ibu Lemuel kepada Lemuel, buka mulutmu dan putuskan dengan adil. Dia harus membuka suaranya, menyatakan sesuatu, dan harus memutuskan sesuatu supaya keadilan itu dimengerti. Supaya orang bisa menyaksikan bahwa keadilan itu juga ada peruntukannya kepada orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Jadi keadilan tidak hanya milik segelintir orang. Dan yang terakhir, bela hak-hak orang yang menderita dan yang miskin. Bela, kata Ibu Lemuel. Tentu Ibu Lemuel di sini sangat luar biasa sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mempersiapkan generasi muda, yaitu seorang pemimpin nantinya si Lemuel, supaya dia menjadi seorang raja yang bijaksana dan hebat. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kehidupan kita juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita meneladani Ibu Lemuel yang dia telah mempersiapkan generasi muda untuk menjadi orang yang peduli kepada sesamanya, orang yang peduli kepada orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan atau yang menderita dan merana. Sehingga ketika generasi kita nantinya menjadi orang yang bertambah usianya, bertambah pengalamannya, bahkan dia menjadi dipakai Tuhan di berbagai hal. Dia adalah orang yang mengerti untuk memperhatikan sesamanya, bukan hanya mementingkan kepentingannya diri sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita ciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang peduli kepada anggota keluarga dan sesama kita. Bukan hanya fokus kepada pencarian-pencarian yang mementingkan diri kita sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari menjadi berkat bagi sekitar kita melalui apa yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman bagi kami hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mempersiapkan generasi kami menjadi generasi yang mengerti dan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Supaya ya Tuhan ketika di masa depan mereka Tuhan pakai untuk berbagai hal. Mereka adalah orang-orang yang siap melayani, mendampingi, bahkan membela orang-orang yang lemah. Dan menyatakan kebenaran dan sesuatu yang tuntas kepada orang-orang yang perlu mendapatkannya. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungilah, berkatilah mereka. Tuhan yang menambahkan sukacita di tengah-tengah hidup jemaat. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sakit hingga saat ini. Tuhan pulihkanlah. Mengangkat segala jenis penyakit dari tubuh mereka. Supaya mereka dipulihkan. Dan sukacita dirasakan oleh jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit. Ya Tuhan, begitu banyak yang kami perlu dalam hidup kami. Namun kami percaya Tuhan akan senantiasa mencukupkan hidup kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin.